apa itu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, dia kategorinya, jenis penyakitnya penyakit apa, yang harus diwaspadai dari penyakit itu apa, ujung-ujungnya pencegahan dan pengobatannya seperti apa, gitu ya. Yang pertama, coronavirus, terus disebutkan virus ya. Virus itu salah satu jenis mikroba yang dapat hidup di hospes. Hospes itu tuan rumah. Tuan rumah virus bisa hidup adalah makhluk hidup lagi. Contohnya kita manusia, hewan, dan lain sebagainya. Selain virus masih ada bakteri, jamur, parasit, dan lain sebagainya. Cuma kita kategorikan dulu sekarang nih, karena kita lagi membahas coronavirus, virus ya. Virus ini dia tidak bisa hidup kalau dia tidak ada di dalam tubuh tuan rumahnya, makhluk hidup lain. Jadi kalau kita bersih nih, influenza pilek itu kan virus yang paling ringan, yang paling sering kita idap ya, kadang 2 bulan 3 bulan ayo pilek gitunya, pilek, flu gitu. Itu kan virus. Yang jadi patokan adalah kenapa tadi ketakutan dan kekhawatiran itu tidak usah berlebihan, adalah semua penyakit yang disebabkan oleh virus dikategorikan dalam kategori self-limiting disease. Sunda nama cager sorangan ku mam samuk jeung rencangan nu ageung ge gitu. Dasar dagingnya tetap. Nah, kedasaran daging, sayur buah, pokoknya gizi kan menaik nama sanes baheula mah 4 sehat 5 sempurna, ayeuna nama gizi seimbang. Ada orang gizi enggak ya teh nononnya. Gizi seimbang lah, dari mulai sangu bagi tanda orang Indonesia, orang Sunda tacan uang sangu tacan tua. Sarang rencana salengkap-lengkapna ditambi sayur buah, minum cukup, susu kalau perlu ya. Jadi jangan khawatir, coronavirus disebut penyakit teh SARS-CoV-2 ya, severe acute SARS respiratory syndrome ya. Sami jika saraka pungkur bahasa nu di Guangzhou Cina, sami panyawatan teh ujung-ujungnya teh karena pneumonia. Sering nguping pneumonia, budak alit, demam tinggi, batuk, megap-megap, napas nate nu di dieun aya embut gitu. Pastilah tos aya sebagian di dia hadirin anu uninga pneumonia. Kunci penyawat ieu sebetulna pneumonia. SARS-CoV-2 itu sami sareng SARS-CoV-1 kapungkuran di Guangzhou Cina tahun 2006 ya, parina 2006 sara awal MERS ayeuna non COVID cenah COVID nya disebutna sami panyawatan tuh SARS MERS sama, hanya pami urang abdi sareng pamaman sami jalmi, pamaman putra saha, abdi putra saha, linggihna di mana, karesepna naon, abdi karesepna jengkol, beuteung tah bentenna kitu. Antara SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS itu benten-benten spesiesna lah gitu. Strain virus itu benten-benten, tapi benang merahna sami corona. Gitu. Anu teu kedah di janten kepanikan berlebih adalah tadi virus self-limiting disease ya. Jadi semua penyakit virus itu adalah penyakit yang sembuh sendiri meskipun tanpa pengobatan. Contoh nu paling umumnya pilek, batuk pilek nu gara-gara virus, mam we jeung sop dengkul dicengekan kan cedama raos gitu ya. Gitu. Nah, kenapa SARS ini cenah dok? Nah, atuh saya ini jadi waspada di dunia, salam dunia ini heboh. Ya, kenapa orang jadi takut kalau memang penyakitnya sesederhana itu? Oke,
SARS itu berbeda sedikit ya, karena gejalanya, potensi dia mematikannya, organ target dia di dalam tubuh manusianya. Kalau virus influenza, misalkan hemophilus influenza, dia hanya menyerang saluran nafas bagian atas. Itu satu, dari mulai hidung, mulut sampai trakea. Trakea bagian kranial ya, atas ya. Tapi kalau SARS, corona, dia menyerang saluran nafas bagian bawah. Dari mulai trakea bagian bawah, percabangan trakea ke paru-paru sampai bagian terkecil paru-paru, parenkim paru. Itu yang menyebabkan SARS cukup berbahaya. Karena kalau parenkim paru-parunya rusak, manusia jadi nggak bisa bernafas. Badan nafasnya kumaha, wadah nafasnya rusak gitu. Nafas jantan engap, ngeluarkan nafas jantan hese, nafas jadi cepat, ujung-ujungnya jantung jadi berdetak cepat. Tuh, itu di saluran nafas. Yang bahaya lagi adalah SARS ini tidak hanya menyerang saluran nafas, meskipun judul lagi respiratory syndrome, tapi si virus ini dia itu berikatan dengan namanya angiotensin converting enzyme. Berarti sih itu sih bahasa biasanya jadi enzim anu aya di tubuh manusia. Jadi virus itu kan bulat kecil, luarnya cucukan. Nah si cucuk-cucuk eta teh protein S namanya. Dia menempel ke badan kurang teh, menempelnya harus karena tadi angiotensin converting enzyme ACE2. Nah, yang jadi masalah adalah ACE2 ini di badan manusia banyak, dari mulai mukosa hidung, aya ACE2. Nah, mukosa kontak kulit pun bisa. Hati-hati. Ya, itu aja. Jadi harus diwaspadai. Makanya pasien coronavirus nu ayeuna ya ketika udah sami ke dari karantina. Karena jarak 1 meter dari penderita itu bisa terpapar, entah itu dari nafas, entah itu dari ngobrol, entah itu dari bersin batu, entah itu dari sekresi kulit. Kalau kita lihat teorinya. Tapi yang terjadi di lapangan biasanya terjadi kontak erat sebetulnya. Samilah jika TBC lamun teu kontak erat mah sing ya katakanlah orang serumah kita TBC kontaknya tidak erat juga tidak akan terlalu jadi media penularan gitu ya. Itu pasti bingung, dokter teh kumaha ai tadi cenah ulah reuas ayeuna kalah nyingsieunan, ai tadi cenah oh tenang we kieu ayeuna cenah mira reuas kieu kuna ieu bisa nular kuna itu bisa nular. Ya itu dia tadi kan, kewaspadaan perlu tapi ketakutan berlebih nggak perlu. Terus kalau kita melihat secara geografis, Raja Desa lah kita khususkan Raja Desa Ciamis gitu ya. Ke bandara internasional panginten tebih, ke pelabuhan internasional panginten tebih, anu janten TKI TKW panginten jarang laki. Meureun dina aya lagi meureun kan teu kenging aruih, aya di bandara teh di ketat, diperketat, di karantina. Aya nu tos